kan bisa artinya dapat atau bisa yang artinya racun dari ular gitu. Atau juga contoh yang lain, misal ada kata eh, di sini ada contohnya, misal ada kata yang lain, apa ya, mesti kayak teman-teman bisa cari kata yang lain dari semantik ini. Nah, yang intinya adalah bahwa semantik itu mempelajari tentang makna dalam suatu bahasa atau kode, atau bisa juga jenis. Yang berikutnya itu ada sintak. Sintak itu salah satu cabang dari linguistik yang mengkaji tentang uh, pembentukan kalimat agar mampu dimengerti dengan benar. Jadi nanti nggak cuma kita belajar tentang kalimat itu, nanti bisa kita belajar tentang kata, ada phrase, ada clause, ada kalimat juga. Nah, sehingga nanti akan menjadi makna dalam kalimat itu makna yang benar, disusun dengan cara yang benar. Nanti main clause-nya mana, terus ada eh, tambahannya mana, dan sebagainya. Kita analisis itu dipelajari dalam singkat. Berikutnya itu ada pragmatik. Pragmatik itu adalah cabang dari linguistik yang mempelajari atau mengkaji tentang penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Misal di sini ada contoh soal dalam PTS atau PAS, itu biasanya diuraikan ada suatu gambar, terus anak-anak itu diminta untuk buatlah kalimat berdasarkan gambar di atas. Nah, biasanya anak-anak itu eh, membuat kalimat itu tidak sesuai dengan gambar yang tertera di soal, tidak match gitu. Padahal secara struktur itu mereka secara struktur kalimatnya itu benar, tapi tidak sesuai dengan gambar yang ada di soal. Nah, itu contoh dari pragmatik. Itu juga ada di modul di halaman 3.7, itu kan ada gambar sapi ya. Nah, secara tata kata anak tersebut sudah mengatakan dengan benar, misal lihat itu ada anjing. Nah, secara strukturnya itu benar, tapi kan tidak matching dengan gambarnya. Mereka itu kan padahal sapi tapi anjing, seperti itu. Nah, berikutnya itu ada teori perkembangan bahasa. Next, Bu Hana, Bu Intan ya. Nah, teori perkembangan bahasa itu ada 3. Yang pertama ada teori empiris, yang pertama ada teori perspektif empiris, yang kedua ada teori perspektif nativisme, dan yang terakhir ada teori perspektif interaktif. Nah, yang pertama itu teori empiris. Nah, teori empiris ini biasa dikenal dengan teori belajar. Jadi, kita sebagai orang dewasa sering sekali berkomunikasi dengan anak kecil atau anak bayi, yang padahal kita itu nggak tahu anak tersebut itu ngomong apa. Tapi sebagai orang dewasa kita pura-puranya tahu, oh mungkin maknanya ini gitu, maknanya ada mungkin baba atau apa, papa. Nah, mungkin maknanya baba atau papa gitu ya. E, dalam teori empiris ini menegaskan betapa pentingnya persetujuan orang tua dan penghargaan positif pada anak dalam mempengaruhi suara, kata, dan kalimat yang akan diproduksi oleh bayi nantinya. Jadi mereka itu kan kadang-kadang anak itu ada anak kecil yang ngomong terus sebelum direspon sama orang tuanya, itu kan menandakan bahwa anak pengen direspon ya. Nah, even itu kita nggak tahu artinya, oh mungkin maksudnya ini, nah kita respon aja karena itu penting bagi mereka untuk mempelajari bahasa. Jadi pada teori ini itu bahwa ketika bayi dilahirkan itu mereka dikelilingi bahasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman.